Farah Nur Fauzia. Kenalin, aku Muktian Rusnawati. Aku Hidayat Mas Surya Wijaya. Jadi hari ini kita mau ngapain ya? Kita mau praktikum kesetaraan Kalor listrik. Tanpa berlama-lama, let's go kita masuk. Let's go. Jadi tujuan kita praktikum kesetaraan kalor listrik adalah Di sini kita akan membahas satu konsep penting dalam fisika, yaitu kesetaraan kalor listrik. Mungkin kalian sering mendengar bahwa listrik bisa diubah menjadi panas seperti pada setrika, rice cooker, atau water heater. Tapi, pernahkah kalian bertanya, sebenarnya bagaimana hubungan antara energi listrik yang kita gunakan dengan panas yang dihasilkan? Nah, kita akan melihat bagaimana energi listrik yang mengalir melalui suatu hambatan dapat berubah menjadi energi kalor, serta bagaimana menghitung besar kalor tersebut menggunakan persamaan dasar fisika. Energi listrik yang dihasilkan oleh suatu suatu daya dapat dinyatakan dengan persamaan W sama dengan V kali L kali T, di mana V adalah tegangan listrik dengan satuan volt, L untuk kuat arus listrik dengan satuan ampere, dan T untuk waktu dalam second. Berdasarkan asas Black bahwa panas atau kalor yang dilepas sama dengan panas atau kalor yang diterima, maka energi listrik yang dilepas akan diterima oleh air dan kalorimeter, sehingga akan terjadi perubahan panas pada air dan kalorimeter. Jumlah kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu zat dapat dinyatakan dengan persamaan Q sama dengan M kali C kali delta T, di mana M sebagai massa zat, C sebagai kalor jenis zat, dan delta T adalah selisih waktu. Dengan membandingkan kedua persamaan tersebut, kita dapat menentukan nilai kesetaraan kalor listrik. Mari kita melakukan pengambilan data dengan langkah pertama menyiapkan alat bahan seperti kalorimeter listrik, power supply, stopwatch, dan termometer. Hubungkan elemen pemanasnya ke power supply dan timbang kalorimeter kosong. Lalu masukkan air ke dalam kalorimeter hingga elemen pemanasnya terendam, kemudian ditimbang lagi. Setelah itu, atur V pada power supply dan nyalakan power supply dan stopwatch secara bersamaan. Kemudian aduk-aduk air secara terus-menerus agar panasnya merata. Dalam percobaan, catat perubahan suhu yang terjadi secara berkala. Setelah selesai praktikum, kita kemudian membuat laporan sementara kesetaraan kalor limit yang mana sudah ditandatangani oleh dosen pembimbing kami. Di sini, karena kita sudah mendapatkan laporan sementara, kita akan mulai menganalisisnya bersama-sama. Ayo. Untuk menganalisis kesetaraan kalor listrik, kita membutuhkan beberapa data. Yang pertama adalah MK. MK adalah massa kalorimeter ditambah pengaduk yang mana satuannya adalah gram. MK ini bisa didapat dengan cara ditimbang terlebih dahulu. Kemudian ada CK. CK adalah kalor jenis kalorimeter, yaitu kal per gram derajat Celcius. Lalu selanjutnya adalah MA. MA ini adalah massa air dengan satuannya gram. Ini juga ditimbang terlebih dahulu. Kemudian ada CA, adalah kalor jenis air. Di sini kita memakai 1,00 kal per gram derajat Celcius. Lalu kemudian adalah T1. Nah, T1 atau T0 adalah suhu mula-mula yang mana memakai satuan derajat Celcius. Kemudian ada T2 yaitu suhu akhir, memakai derajat Celcius juga. Lalu kemudian ada V, merupakan tegangan, volt. Lalu kita butuh juga I atau arus yang mana di sini satuannya adalah ampere, dan yang terakhir adalah T yaitu waktu dalam second. Nah, kita juga perlu juga ketidakpastian alat yaitu delta V, delta I, dan delta T, delta MK, delta MA, dan delta suhu. Kita akan memulai analisisnya. Yang pertama, kita akan menghitung W. Nah, W ini apa? W adalah energi listrik yang dilepaskan. Nah, rumus daripada W adalah W sama dengan V, I, dan T.
yang mana V adalah tegangan, I adalah arus, dan T adalah waktu. Mari kita terapkan konsep rumus ini ke dalam data laporan semestara yang telah kita dapatkan tadi. Kita memakai satu data saja, yang mana adalah W sama dengan VIT, yang mana di sini V-nya adalah 1, lalu I-nya adalah 0,00 dan T-nya adalah 180, dan hasilnya adalah 0. Kita akan menghitung sampai data selesai. Setelah selesai menghitung W, kita akan menghitung delta W, yang mana delta W ini adalah ketidakpastian daripada W. Nah, rumus daripada delta W adalah sama dengan akar I T delta V dikuadratkan lalu ditambah dengan V T delta I dikuadratkan ditambah V dikali I dikali delta T dikuadratkan. Kesemuanya ini dikalikan ya teman-teman. Nah ini dikalikan lalu diakar. Nah, kalau kita mengkorelasikan dengan data yang kita dapatkan tadi, maka sama dengan 0,00 dikalikan 180 dikalikan 0,25 dikuadratkan ditambah 1 dikali 180 dikali 0,05 dikuadratkan ditambah 1 dikali 0,00 dikali 0,005 dikuadratkan. Jangan lupa akarnya sampai habis ya teman-teman. Lalu sama dengan akar lagi, hasilnya adalah 0 ditambah 81 ditambah lagi dengan 0. Nah, sama dengan adalah 9. Hal ini dilakukan secara terus-menerus sampai data terakhir selesai. Lalu step yang ketiga, setelah kita menghitung W dan delta W, kita akan menghitung Hi, yang mana Hi ini adalah kalor yang diterima oleh air. Sendiri rumusnya adalah Hi sama dengan MK dikali CK ditambah M air dikalikan C air lalu ditutup kurung dikalikan lagi dengan delta T. Nah, kalau kita memasukkan data ke dalam rumus, maka akan menjadi Hi sama dengan M-nya adalah MK-nya adalah 118,10 dikali 0,22 ditambah 216,30 dikalikan 1. Lalu ditutup kurung dikalikan 1,6. Nah, 1,6 ini adalah delta T, yang mana T akhir dikurangi T awal. Nah, hasilnya sama dengan 145,7892. Setelah menghitung Hi, lalu kita akan lanjut menghitung delta Hi atau ketidakpastian daripada Hi. Nah, rumus dari delta Hi adalah akar dari C air dikali delta T dalam kurung kuadrat dikuadratkan, lalu dikali dengan delta M air dalam kurung dikuadratkan ditambah CK dikali delta T dalam kurung dikuadratkan ditambah M air dikali C air ditambah MK dikali CK dalam kurung dikuadratkan, lalu dikali delta dalam kurung delta T dikuadratkan. Jangan lupa akar, tanda akar harus sampai ke batas akhir dari delta T kuadratnya ini. Nah, ketika data daripada laporan sementara yang kita dapatkan tadi dimasukkan, maka delta Hi sama dengan akar 1 dikali 1,6 dalam kurung dikuadratkan dikali 0,05 dalam kurung dikuadratkan ditambah dalam kurung 0,22 dikali 1,6 dalam kurung dikuadratkan lalu dikali 0,05
0,05 dalam kurung dikuadratkan, lalu ditambah dalam kurung 216,30 dikali 1 ditambah 118,10 dikali 0,22 dalam kurung dikuadratkan, lalu dikali dengan dalam kurung 0,05 dikuadratkan. Hasilnya sama dengan akar dari 0,0064 ditambah 0,004761 ditambah 146,75142. Hasilnya ketika diakar sama dengan 12,11456. Selanjutnya kita akan mencari gamma, di mana gamma ini adalah kesetaraan kalor listrik. Nah, rumus daripada gamma ini adalah W per Q. Nah, kita akan langsung memasukkan data analisis yang sudah kita peroleh tadi. Nah, W1 di data hasil analisis adalah 0 dibagi dengan Q1 data analisis, yaitu 387 dibagi 65. Nah, hasil dari gamma ini adalah 0. Berikut ini adalah tabel hasil akhir perhitungan dari kesetaraan kalor listrik.